Pemain Vietnam kena karma, 3 tahun sudah tak terlihat batang hidungnya. Pelatih Indra Syafri. Buat apa main bagus tapi kalah? Timnas fans, gimana menurut kalian tentang permainan skuad asuhan Indra Syafri? Timnas Indonesia U20 sempat dibuat kesulitan sebelum sukses mengandaskan Maladewa U20, dengan skor 4-0 dalam laga matchday 1 Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, Rabu, 25 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang digelar di Stadion Madia, Jakarta ini, Timnas Indonesia U20 sejatinya sempat dibuat kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat Maladewa. Tak ada gol hingga turun minum. Seluruh gol yang dihasilkan skuad asuhan Indra Syafri itu tercipta pada babak kedua. Masing-masing disumbangkan oleh Aditya Warman, 52, Vigo Dennis, 56, Tony Firmansyah, 58, dan Jens Raven, 66. Kemenangan yang diraih Timnas Indonesia U20 atas tim berjulukan Red Snappers ini, tak terlepas dari sejumlah faktor penting. Timnas Indonesia U20 sebetulnya sempat mengalami kebuntuan pada babak pertama. Dari total 6 shots on target dari 13 percobaan, tidak ada satupun sepakan yang sukses menghasilkan gol. Namun, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan tetap tak lelah dalam mencari celah. Akhirnya, pada babak kedua, mereka bisa memecah kebuntuan lewat sepakan yang dilepaskan dari luar kotak penalti. Gol yang pertama lahir dari sepakan terukur Aditya Warman. Adapun gol yang kedua juga tercipta lewat sepakan Vigo Dennis dari luar kotak penalti. Dua momen inilah yang membuka keran gol skuad Garuda Nusantara. Dua gol lainnya yang dihasilkan skuad Garuda Nusantara bermula dari skema bola mati yang biasanya disiapkan sebagai momen menjebol gawang lawan, baik itu dari sepak pojok maupun tendangan bebas. Momen terciptanya gol Tony Firmansyah juga sudah sering menjadi sumber gol bagi Timnas Indonesia U20. Skema bola mati di area seperti ini kerap menyediakan bola-bola matang yang siap disambar di area kotak penalti. Untuk gol keempat pada laga ini, sontekan Jens Raven bermula dari situasi sepak pojok. Biasanya, bola seperti ini disambut oleh Kadek Arel. Namun, bola justru jatuh di kaki Aditya Warman, lalu mengarah kepada Jens Raven. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia U20 bisa menjaga dominasinya atas Maladewa U20. Karena perbedaan kualitas, kubu lawan dibuat kelabakan dalam meladeni permainan skuad Garuda Nusantara. Satu-satunya cara bagi lawan untuk menciptakan peluang ialah melalui skema serangan balik cepat, maupun memanfaatkan bola mati. Sebab, upaya mereka kerap kali dihentikan di tengah jalan. Bahkan, beberapa peluang dari Maladewa U20 juga sukses dimentahkan. Mereka memang bisa menciptakan 3 tembakan tepat sasaran. Namun, Ikram Al-Ghifari masih terlalu tangguh untuk dibobol. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menegaskan bahwa tidak ada gunanya main bagus dalam sepak bola, apabila tidak menang. Jadi, kemenangan adalah yang utama. Main bagus saja gak cukup. Yang penting di sepak bola itu menang. Bagus main, tapi gak menang untuk apa? Kata Indra pada jumpa pers pasca laga, Rabu. Kata-kata ini Indra ungkapkan kepada pemainnya di ruang ganti saat timnya kesulitan mencetak gol di babak pertama. Indra kemudian melakukan perubahan cepat pada babak kedua dengan mengganti 3 pemainnya, Mufli Hidayat, Aryansyah Abdul Manan, dan Rizky Afrizal untuk memasukkan Muhammad Ragil, Mesha Al-Hamzah, dan Vigo Dennis. Pergantian ini sesuai dengan kemauan pelatih asal Batang Kapas Sumatera Barat itu, di mana Garuda Muda kemudian dapat mencetak 4 gol dalam tempo 13 menit. Doan Van Hau jadi nama yang tidak asing bagi fans Timnas Indonesia. Di mata fans Indonesia, Doan Van Hau jadi pemain yang ikonik. Dia pernah memupus harapan Indonesia meraih medali emas SEA Games. Dia juga membuat Evan Dimas cedera di laga final. Selain itu, pada duel-duel lawan skuad Garuda, Doan Van Hau acap kali mendapat perhatian lebih. Dia dikenal dengan aksi provokatif. Sang bek kanan sering melakukan duel-duel fisik yang memancing emosi. Namun, Doan Van Hau hilang dari skuad Vietnam pada beberapa pertemuan terakhir dengan Indonesia. Dia mengalami cedera. Doan Van Hau dilaporkan mengalami kemajuan penting pada Agustus 2024 lalu. Pemain 25 tahun itu disebut mulai berlatih ringan dan segera bergabung dengan tim utama klub Chong'an Hanoi. Awalnya, Doan Van Hau diyakini bakal pulih dan bisa bermain lagi pada September 2024 ini. Namun, tanda-tanda Doan Van Hau bakal merumput di atas lapangan sama sekali tak terlihat. Selama hampir 1 tahun sekarang, Van Hau absen dari klub Chan dan tim Vietnam. Pemain ini bahkan tidak bisa memakai sepatunya di lapangan latihan. Tulis media Vietnam Soha.
Kabar terbaru, Doan Van Hau menjalani proses pemulihan di salah satu rumah sakit di Korea Selatan. Doan Van Hau datang ke Korea Selatan atas upaya dari pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dan Park Hang-seo. Doan Van Hau diketahui mengalami cedera tumit. Dia sudah absen bermain sejak Agustus 2023 lalu. Jadi, ex-pemain SC Heerenveen itu sudah absen lebih dari 1 tahun karena cedera yang dialami. Setelah beberapa kabar kesembuhan Doan Van Hau yang mengalami kemunduran, Soha ragu dengan peluang sang pemain kembali dalam waktu dekat. Apalagi jika melihat riwayat cedera yang diderita beberapa tahun ke belakang. Jika dilihat lebih luas, dalam 4 tahun terakhir, Van Hau telah absen selama 3 tahun karena cedera serius, mulai dari ligamen lutut hingga taji tumit, hingga 3 kali harus berada di meja operasi. Tulis Soha.